Kenapa? Ini adalah merupakan satu kezaliman. Jadi umat Islam yang faham dengan nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam ini, maka pasti dia tidak akan mau berbuat zalim. Seorang muslim yang faham aturan, yang faham tentang prinsip pokok dari ajaran agama ini, maka pasti tidak akan mau melakukan tindakan teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على رسولك المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واهتدى بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya dan karunia-Nya. Salawat beserta salam kita haturkan atas Nabi Allah yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan, didirikan atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaumu ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bagi yang memiliki wa hajjul bait, dan menunaikan ibadah haji ketika sanggup. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyampaikan kepada kita tentang apa itu Islam, atau dalam bahasa lain, identitas keberislaman kita ini, landasan pokoknya, landasan dasarnya ditentukan berdasarkan kesesuaiannya dengan 5 hal ini. Ketika kelima hal yang ada di dalam landasan pokok yang kemudian kita kenal dengan sebutan rukun Islam ini, maka itu pasti Islam. Ketika ada satu saja yang kurang, ketika ada satu saja yang tidak sesuai, maka itu pasti bukan Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hal ini kemudian kita bisa menarik pelajaran yang sangat penting. Apa itu? Bahwa di antara pelajaran yang sangat penting, di antaranya apa? Bahwa identitas itu, eksistensi diri itu harus ada dan harus penting adanya. Sebab ketika kita tidak memiliki identitas diri, atau dalam bahasa lain, kalau kita tidak memiliki jati diri, maka kita pasti akan menjadi orang yang bingung. Kita ini siapa? Kita ini apa? Kita ini akan berjalan kemana? Maka kita pasti akan menjadi orang yang bingung. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, tentunya sangat berkepentingan menuntun kita, mengajak kita, mengajarkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita apa sesungguhnya identitas kita. Makanya di dalam wasiat yang selalu disampaikan oleh
khatib pada saat berkhutbah, ayat yang selalu dibacakan yaitu surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati kecuali engkau tetap sebagai seorang muslim. Nah, pada saat ditanya muslim atau menjadi seorang muslim yang beragama Islam itu apa batasannya? Hadis ini memberikan kepada kita informasi yang sangat tegas, yang sangat jelas, tidak abu-abu. Islam ini apa? Berdiri berdasarkan 5 hal ini. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji bagi yang sanggup. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih lanjut lagi, masalah identitas diri ini kemudian diatur dan dijabarkan dengan lebih rinci, yang rinciannya itu kemudian kita akan dapatkan pada 2 landasan pokok. Apa itu? Quran dan hadis. Dari situlah kemudian para ulama memberikan jabaran-jabarannya, yang kalau di dalam kitab fikih yang kita kenal dalam 2 bab besar di dalam kitab fikih, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, terkait dengan masalah ibadah, masalah muamalah, dia ada tatanan dan aturannya. Lebih spesifik ketika kita bicara tentang masalah ibadah, ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang membuat-buat dari agama ini sesuatu yang tidak berasal darinya, maka sesuatu itu pasti ditolak. Atau ada hadis lain, yang tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang menunaikan suatu amalan yang tidak ada landasannya dari agama ini, maka amalan itu pasti tertolak. Hadis ini dikelompokkan oleh para ulama lebih spesifik ketika berbicara tentang urusan ibadah, atau dalam bahasa lain ketika bicara tentang urusan ibadah ta'abbudi, itu tidak bisa tidak, pasti ditolak. Jadi kalau ada yang bukan dari urusan agama ini, maka pasti ditolak. Contohnya apa? Contohnya tentang doa. Doa itu urusan ibadah. Kenapa dia disebutkan urusan ibadah? Doa itu apa? Permohonan dari seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Ini urusan apa? Urusan ibadah. Ketika hal ini dilakukan, Tuhannya harus jelas. Islam menyebutkan kepada kita siapa Tuhan kita? Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Seorang muslim ketika ditanyakan siapa Tuhannya, dengan pasti setiap muslim itu akan menjawab Tuhannya adalah Allah. Nah, ketika ada usulan doa berbagai macam agama, doa untuk semua agama, ini sesungguhnya apa yang terjadi? Inilah sesungguhnya sebuah perkara yang akan merusak identitas dari agama itu sendiri, yang merusak jati diri dari agama itu sendiri. Karena apa? Masing-masing agama memiliki aturannya sendiri-sendiri, memiliki ketentuannya sendiri-sendiri. Kita tidak usah bicara tentang agama lain, bicara tentang Islam, kita memiliki aturan yang sangat tegas. Kalau bicara tentang lintas agama, Tuhannya macam-macam. Islam mengajarkan kepada kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ketika kemudian diusulkan bahwasanya ini doa untuk semua agama, maka kita sebagai seorang muslim pasti tidak boleh pakai.
Karena alamatnya tidak jelas. Nah, sekali lagi, ini kemudian justru merusak jati diri dan harga diri dan eksistensi dari masing-masing agama itu sendiri. Kalaulah kita misalnya berkeinginan untuk mengharmoniskan hubungan dari masyarakat yang beragam macam agamanya ini, mestinya jangan masuk dari usulan yang seperti ini. Islam sangat menghormati orang-orang yang ada meskipun agamanya berbeda-beda. Contohnya bagaimana? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Irham, sayangilah, man, siapa saja, fil ardi, yang ada di muka bumi ini, yarhamuka man fis sama, maka yang di langit pasti akan menyayangimu. Ungkapan man, siapa saja ini mencakup siapa? Mencakup orang Islam dan mencakup orang yang bukan Islam. Jadi kalau kita ingin agar supaya masyarakat Indonesia yang ragam macam agama ini, kita ingin mewujudkan persatuan dan kesatuan, mestinya jangan mengutik-utik urusan agama. Karena urusan terkait dengan doa, ini urusan yang terkait sekali dengan bab akidah, yang tidak bisa dicampur adukkan. Kalau sudah masuk ke sini, maka yang akan terjadi justru masing-masing agama itu akan tersinggung. Karena masing-masing agama memiliki apa? Nilai sakralnya sendiri, apalagi Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjawab problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat, menjawab perselisihan dan konflik yang terjadi di antar umat beragama, solusinya jangan sampai kita mencari sebuah jangan sampai kita membuat suatu permasalahan atau melakukan sesuatu yang ujungnya justru akan berujung kepada timbulnya permasalahan baru. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat tegas menyampaikan kepada kita tentang tadi masalah apa? Kasih sayang. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit pasti akan menyayangimu. Ini landasan pertama. Kemudian yang kedua, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Kata Allah, aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, maka janganlah kamu sekalian saling menzalimi. Implementasi dari hal ini apa? Di dalam sejarah kita bisa melihat misalnya suatu ketika terjadi sengketa antara siapa? Antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan seorang Yahudi tentang masalah apa? Tentang masalah baju besi. Sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwasanya baju besi ini adalah miliknya. Baju besi ini ada di tangan siapa? Di tangan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan baju besi ini enggak, baju besi ini adalah milik saya. Ketika hal itu disidangkan, sahabat Ali bin Abi Thalib tidak sanggup menyampaikan bukti kepemilikan dari apa? Dari baju besi tadi, karena baju besi tadi ada di tangan si orang Yahudi. Hukum asal dari kepemilikan adalah barang itu di tangan siapa dulu, kemudian diiringi dengan bukti dan saksi. Sahabat Ali bin Abi Thalib tidak bisa memberikan bukti dan tidak bisa mendatangkan saksi. Akhirnya pada saat itu pengadilan itu dikuasai oleh siapa? Oleh umat Islam.
karena sahabat Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan tidak mampu mendatangkan saksi, akhirnya yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan adalah orang Yahudi. Kalaulah sekiranya sahabat Ali mau berkeras mengatakan ini baju milik saya, bisa saja, tapi beliau tidak mau melakukan itu. Karena apa? Beliau tahu bahwasanya ini adalah satu kezaliman. Meskipun beliau berkuasa pada saat itu, tapi beliau tidak mau memanfaatkan kekuasaan itu untuk mengambil baju besi tadi. Kenapa? Di dunia beliau mungkin mampu mengambil hal itu, mampu melakukan hal itu, tapi beliau tahu bahwasanya hal ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini adalah merupakan satu kezaliman. Jadi umat Islam yang faham dengan nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam ini, maka pasti dia tidak akan mau berbuat zalim. Seorang muslim yang faham aturan, yang faham tentang prinsip pokok dari ajaran agama ini, maka pasti tidak akan mau melakukan tindakan teror. Seorang muslim yang faham akan hak dan kewajibannya, maka pasti dia akan tahu bagaimana cara di dalam menyelesaikan beragam macam perkara. Karenanya kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang terjadi di tengah masyarakat lintas suku, lintas bangsa, lintas agama, itu tidak bisa diselesaikan dengan mencampur adukkan agama ini. Pencampur adukkan agama inilah yang kemudian inti pesan dari diturunkannya surat Al-Kafirun. Di akhir ayat dari surat Al-Kafirun, Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Orang-orang musyrik Mekah pada saat itu mengusulkan kepada baginda Nabi untuk mewujudkan persatuan di antara masyarakat Quraisy. Kalau kita mau pakai bahasa sekarang, bagaimana wahai Muhammad kalau setahun engkau menyembah Tuhan kami, di tahun berikutnya kami akan menyembah Tuhanmu. Di dalam surat Al-Kafirun ini pula lah yang ditolak oleh Allah dengan tegas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Urusan doa itu urusan agama. Tidak bisa kita bermain-main, tidak bisa kita kemudian mencampur adukkan urusan ini. Ini adalah masalah pokok, ini adalah masalah prinsip, ini adalah masalah jati diri. Kenapa dikatakan masalah jati diri? Karena ini bicara tentang siapa Tuhannya, kepada siapa kita berdoa. Ketika kita sebagai seorang muslim yang menegaskan prinsip la ilaha illallah, ketika dikatakan untuk menggunakan doa beragam macam agama, kepada siapa Tuhannya? Na'udzubillah. Ini yang pada akhirnya menjadikan kita kehilangan harkat dan martabat kita kehilangan jati diri kita. Nah, penetapan jati diri ini tidak lantas menjadikan kita menjadi orang yang sembrono, tidak. Karena sekali lagi tadi apa? Islam sangat tegas memberikan panduan bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang-orang lain. Bahkan
di dalam sebuah hubungan keluarga, si anak menjadi muslim, orang tuanya tidak beragama Islam, si anak tetap diperintah untuk menghormati siapa? Orang tuanya. Meskipun apa? Meskipun beda agama. Jadi urusan menghormati, jangan sampai tata caranya dicampur adukkan dengan memasukkan urusan agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai pada saat penyelesaian urusan-urusan sosial kemasyarakatan itu kemudian dirusak caranya. Islam sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat selama beliau hidup di kota Madinah, bagaimana keberagaman itu dijalani, bagaimana santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tetangganya, bagaimana santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tamunya. Dalam hadis bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyangkutkan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nah, kalau kita bicara tentang tamu, yang jadi tamu itu siapa? Apakah hanya orang Islam saja? Enggak. Orang yang bukan Islam bertamu ke tempat kita harus dimuliakan. Berapa banyak tamu yang bukan beragama Islam yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sambut dengan lapang dada. Jadi jangan sampai kita memahami ini secara salah. Jangan sampai kemudian ketika kita berkomitmen dengan nilai ajaran kita, kemudian kita dicap sebagai fundamentalis. Tidak. Komitmen kita dengan apa yang ada di dalam agama ini menunjukkan inilah kita, jati diri kita. Sama seperti apa? Ini ada laki-laki, ini perempuan. Ketika seorang laki-laki mengatakan saya laki-laki, ketika seorang perempuan mengatakan saya seorang perempuan. Adanya laki-laki, adanya perempuan, ketika mereka masing-masing menegaskan jati dirinya, apakah mereka dicap fundamentalis? Tidak bisa. Laki-laki ketika meniru perempuan, dia jadi bencong. Perempuan ketika meniru laki-laki, tidak jelas jati dirinya. Peneguhan jati diri jangan sampai dibenturkan. Problem yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan, seorang suami dan istri, itu problemnya bisa jadi saja terjadi. Tapi tidak lantas seorang laki-laki kemudian apa? Memaksa dirinya seperti seorang perempuan untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak begitu. Ada tata caranya, ada panduannya. Islam memberikan kepada kita semua hal itu dalam panduan yang sangat-sangat hebat dan sangat-sangat luar biasa, dan sejarah telah menurunkan bukti yang sangat hebat tentang masalah itu, dan tinggal kita menggalinya dan mengulasnya dengan lebih dalam. Nah, problem sosial yang kita hadapi dalam kehidupan sekarang ini memang adalah problem yang kita perlu kaji secara utuh dan integral. Jangan sampai kemudian problem yang beragam ini kemudian diselesaikan dengan cara yang parsial dan tidak fundamental. Contoh lebih lanjut yang menunjukkan bagaimana hebatnya perjuangan dari umat Islam dan tokoh ulama Islam, contohnya apa? Mosi integral yang digagas oleh siapa? Oleh Allah yarham Muhammad Nasir, oleh almarhum Ustaz Muhammad Nasir. Padahal beliau pada saat itu menjadi apa? Pemimpin partai berkuasa pada saat itu. Partai apa? Masyumi. Tapi mosi integral penyatuan NKRI itu di situ. Kalaulah sekiranya beliau bertindak egois, tidak akan seperti ini jadinya negeri ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, urusan agama dengan urusan sosial ini adalah urusan yang berbeda.
Penyelesaiannya tentu dengan cara yang juga berbeda dan ada tatanannya. Jangan kemudian dicampur adukkan, karena pencampur adukkan urusan ini justru mengacaukan segala-galanya. Inilah saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita atas setiap dosa dan kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua menuju keberkahan hidup dunia dan akhirat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.